kembali dengan Bu Monica di pelajaran Bina Ibadah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan oleh Anda solih-solihah. Yang pertama, Anda solih-solihah harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, sebelum dan sesudah pembelajaran harus membaca doa. Yang ketiga, Anda solih-solihah harus menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan tuntas. Dan yang keempat, Anda solih-solihah harus mengumpulkan dan mengerjakan tugas tepat waktu, karena lebih cepat lebih baik, bukan? Baik, anak-anak solihah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Coba ayo angkat kedua tangannya dan kita mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini bisa barokah. Amin, Allahumma amin. Baik, Anda solih-solihah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama mengetahui apa itu sholat jamak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengetahui sholat yang selanjutnya, yaitu sholat qashar. Baik, Anda solih-solihah, mari kita bersama-sama menyimak dan mengetahui apa itu sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar merupakan sholat yang meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sholat qashar ini merupakan rukhsah atau keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Dan Allah senang jika keringanannya itu kita laksanakan, soleh-solehah. Lalu, kapan kita bisa melaksanakan sholat qashar, Bu? Anak-anak soleh-solehah, kita dapat mengqashar sholat pada saat kita sedang bepergian, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 101. Apabila kamu berpergian di permukaan bumi, maka tidak ada salahnya bila kamu mengqashar sholat. Menurut ayat di atas, jelas sekali bahwa qashar disyariatkan jika dalam bepergian atau sudah bertolak dari tempatnya berasal, alias sudah keluar dari kotanya Anda solihah. Nah, adapun jika masih di tempat kediamannya, belum boleh dilakukan qashar, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Munzir. Aku tidak menemukan sebuah keterangan pun bahwa Nabi SAW mengqashar dalam bepergian, kecuali setelah keluar dari Madinah. Ananda solih-solihah, jika kita berbicara terkait bepergian, sudah pasti kita pun akan berbicara tentang jarak. Namun jarak di sini terkait jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat, tidak ada yang dapat menguatkan Anda solihah, sehingga ada beberapa pendapat terkait jarak untuk mengqashar sholat. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa qashar dapat dilakukan apabila 1. Sudah keluar dari daerahnya, maksudnya sudah tidak ada di kampung halamannya, seperti itu. Yang kedua, dengan jarak yang sudah layak, patut dan pantas disebut sebagai perjalanan atau safar. Dan yang ketiga, perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Yang selanjutnya adalah terkait tenggang waktu dibolehkannya sholat qashar. Dalam hal ini, para ulama juga berbeda pendapat anak desa solihah. Namun, kita akan lihat dalil yang kuat yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Dan itulah pandangan yang seharusnya kita pilih. Nah, yang pertama yaitu dalam musnadnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, Nabi SAW bermukim di Tabuk selama 20 hari dan beliau senantiasa mengqashar sholatnya. Tahqiq Musnad Ahmad nomor 14172.
Yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim dalam salah satu perjalanan selama 19 hari dan selalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1080, Al-Baihaqi dalam As-Sunan, Al-Kubro nomor 5244. Kemudian yang ketiga berkata Syekh Syahid Sabik, seorang musafir itu boleh terus mengqashar sholatnya selama ia masih dalam bepergian. Jika ia bermukim karena ada keperluan yang harus diselesaikan, ia tetap boleh mengqashar sebab masih terhitung dalam bepergian, walau bermukimnya selama bertahun-tahun lamanya. Kemudian Imam Ibnul Munzir berkata dalam penelitiannya bahwa para ulama ijma atau sepakat bahwa seorang musafir diperbolehkan tetap qashar selama ia tidak bermaksud akan terus menetap di suatu tempat, walau singgahnya itu selama bertahun-tahun. Syekh Syahid Sabik, Fiqh Sunnah, Jilid 1 halaman 243, Dar Al-Kitab Al-Arabi. Nah, Ananda Solihah, inilah pandangan yang sangat kuat berdasarkan dalil yang kuat pula, baik perilaku Rasulullah dan para sahabat beserta pemikiran yang cerdas dari para ulama peneliti seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Munzir, dan Syekh Syahid Sabik dan lain-lain. Wah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Tadi kita sudah bersama-sama mengetahui apa itu sholat qashar. Baik Ananda Solihah, untuk tugasnya pada hari ini tidak ada tugas ya. Jadi silakan bagi Ananda Solihah yang sudah menyimak, harap sebutkan nama dan kelas di kolom komentar. Oke, sekali lagi pada pertemuan kali ini tidak ada tugas Ananda Solihah. Tapi bagi Ananda Solihah yang sudah menyimak, silakan ketik nama dan juga kelas di kolom komentar ya. Oke, semangat selalu Ananda Solihah. Baik, untuk menutup pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Coba ayo angkat kedua tangannya dan kita mulai berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bisa barokah dan bisa bermanfaat Ananda Solihah. Amin, Allahumma amin. Baik, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya di pelajaran Bina Ibadah Ananda Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.